belum tahu ini adalah Pak Taruna Ikrar. Kepala BPOM Republik Indonesia, Prof. Taruna. Nama saya Taruna Ikrar. Taruna Ikrar menghabiskan lebih dari 20 tahun menjadi ilmuwan biomedis yang mengintegrasikan keahlian dalam bidang farmakologi, kardiologi, dan neuroscience. Ia mempelopori pengembangan teknik pencitraan fungsional serta terapi sel dan gen yang menjadi terobosan penting dalam pengobatan penyakit langka. Prestasi gemilang yang pernah diukir adalah pada tahun 2022. Ia berhasil meraih predikat Top 1% Ilmuwan Berpengaruh. Predikat ini diperoleh dari total 6.000 ilmuwan bergelar profesor, 45.000 ilmuwan bergelar doktor, serta 250.600 dosen yang terdaftar di Sinta Kemendikbud. Sejumlah karya ilmiahnya terpublikasikan di jurnal-jurnal terindeks Scopus dan Google Scholar. Dengan H-index yang tinggi, karyanya tersebar dalam kategori Q1, Q2, Q3, Q4. Selain itu, 5 judul karyanya berhasil terbit di jurnal Nature. Berdasarkan kalkulasi dari berbagai indikator tersebut, ia berhasil menempatkan dirinya sebagai ilmuwan paling berpengaruh sekaligus menduduki peringkat pertama. Sejak tahun 2006, Taruna Ikrar secara konsisten mempublikasikan penelitian yang terindeks Scopus. Selain itu, sitasi karyanya melalui Google Scholar tercatat dimulai sejak tahun 2007 dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 mencapai total 187 sitasi dalam satu tahun. Hingga saat ini, jumlah keseluruhan sitasi terhadap karya-karyanya mencapai 1.130 kali melalui Scopus dan 1.262 kali melalui Google Scholar. Sebagai ayah dari 3 anak ini, ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam dunia akademik. Ia telah menghasilkan lebih dari 100 karya tulis yang mencakup publikasi dalam bentuk buku, makalah konferensi, artikel di surat kabar, serta jurnal ilmiah. Atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa, Taruna Ikrar telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk predikat Outstanding Scientist dari pemerintah Amerika Serikat pada 2014 dan UKP Presidential Award untuk kategori Innovator and Scientist pada tahun 2017. Dari pesisir Makassar hingga menembus puncak prestasi akademik di dunia internasional, perjalanan hidup Taruna Ikrar menjadi bukti bahwa mimpi besar dapat diraih dengan kerja keras, tekad, dan dedikasi. Kini, ia mengabdikan ilmunya untuk negeri, menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus bermimpi, berkarya, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sobat BPOM dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami, saya Tri, saya Lira, dalam podcast Ujar BPOM. Informasi obat dan makanan aman. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Sobat BPOM, jangan lupa untuk dukung terus kanal YouTube ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk memfollow akun media sosial Badan POM RI dan Balai Besar POM di Banjarbaru. Betul sekali Sobat BPOM, agar Sobat BPOM semua dimanapun berada tidak ketinggalan nih informasi-informasi seputar keamanan obat dan makanan. Sobat BPOM, kali ini hari-hari yang berbahagia ini, khususnya Balai Besar POM di Banjarbaru, kedatangan tamu yang sangat istimewa dan spesial. Dan sangat penting juga ya. Benar. Siapa lagi kalau bukan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Profesor Dr. Taruna Ikrar, MBiomed PhD, beserta Ibu Dr. LP Taruna Ikrar, selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Selamat datang di Banjarbaru Bapak. Terima kasih. Betul sekali Pak Lira dan Sobat BPOM. Balai Besar POM Banjarbaru ini dapat kesempatan yang mungkin tidak diperoleh semua balai Pak. Sangat spesial karena langsung dikunjungi oleh Kepala Badan POM RI bersama Ibu. Di tengah-tengah padatnya kesibukan beliau berdua. Iya. Sobat BPOM, sebelum kita mulai podcast hari ini, perkenalkan saya membawakan satu pantun Pak dan Ibu. Mohon izin. Silahkan Mas Tri. Oke, mohon cakepnya ya. Oke, siap. Iwak haruan terkena jerat. Cakep, Jerat dipasang setengah mati. cakep. Selamat datang di Bumi Lampung Mangkurat untuk Bapak dan Ibu yang kami hormati.
Apa kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana Kak perjalanannya ke Banjarbaru? Smooth. Perjalanan yang menyenangkan. Alhamdulillah. Ini mungkin yang pertama ke Kalimantan Selatan Pak ya sama Ibu. Bersama ibu ya baru yang pertama kali. Tapi sebelumnya saya sudah pernah. Secara sendiri pernah ke Kalimantan Selatan. Oh iya. Saya yang pertama kali sampai di Kalimantan khususnya. Selamat datang Ibu di Kalimantan Selatan. Kiranya harus ke sini. Iya, tadi melihat kesibukan jadwal Bapak dan Ibu ini, tapi ini terlihat sehat dan bugar Pak hari ini Pak. Iya, iya. Nah ini sejalan Pak dengan tema kita hari ini Sobat Bepom terkait dengan gaya hidup sehat di masyarakat. Betul sekali, fenomena yang sedang di masyarakat juga ini Pak positif sebenarnya ya. Masyarakat ini sedang berbondong-bondong untuk melakukan perubahan pola hidup sehat. Salah satunya mengikuti banyak event olahraga seperti lari dan sekarang yang lagi rame nih Pak pedal. Ya Bu ya betul ya pedal. Mas Tri sudah pernah pedal? Belum karena lapangannya full terus di sini. Tapi tren. Selain itu juga masyarakat berbah pula diet makanan, mulai dari makan makanan yang lebih sehat seperti kukusan gitu ya. Dan kebetulan di Banjarbaru ini sedang menjamur nih Pak, penjual-penjual kukusan di pinggir-pinggir jalan. Dan selain itu juga worker itu selalu menggaungkan work-life balance. Nah, izin Pak, mau bertanya terkait definisi pola hidup sehat sendiri terkait pola hidup sehat, kemudian bagaimana rahasia Bapak, tips dan trik jitu Bapak untuk tetap sehat dan bugar di tengah kesibukan Bapak? Pola hidup sehat itu kita tahu merupakan perpaduan antara fisik dan psikologi, antara badan dan jiwa. Jadi harmoni keduanya itu menjadi kunci yang utama untuk hidup lebih sehat. Contoh yang paling konkret, kalau misalnya badan kita mungkin hidupnya cuma makan makanan yang tidak memenuhi standar, tentu dampaknya bodinya kurang, kebutuhan badan kita tidak terpenuhi kan. Nah tentu akibat dari badan yang kurang sehat, tentu pasti berpengaruh pada jiwanya. Iya betul. Nah demikian juga kalau jiwanya penuh dengan pikiran-pikiran negatif, penuh dengan stres, penuh rasa cemas, penuh ketakutan, pasti berdampak kepada tubuh. At least tubuhnya merasakan apa yang disebut artritis misalnya, atau psikosomatis. Jadi kesimpulannya untuk hidup sehat itu sehat jiwanya juga harus sehat badannya. Demikian pula sehat badannya akan berdampak pada kesehatan jiwanya. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Baik. Kalau tadi Pak rahasianya Bapak tetap fit di tengah padatnya jadwal apa Pak? Yang pertama, saya menganggap seluruh aktivitas saya itu adalah amanah, ibadah. Jadi saya enjoy melaksanakan. Enjoy dalam bentuk jika berupa tantangan, challenge yang membuat saya stres, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan jalan keluarnya itu akan merupakan reward bagi saya. Reward bagi psikologi saya dan jiwa saya. Tentu sebagai orang beriman kita berharap di akhirat juga kita mendapat tempat yang layak. Tempat yang ya semua orang bermimpi ingin hidup bahagia di akhirat kan. Betul. Kita berharap masuk surga. Ya, amin Pak. Nah sekarang badan, gimana caranya badan ini? Saya memang rutin tiap hari itu kalau tidak lari, at least saya jalan. Jalannya ya sekitar, atau larinya ya sekitar 5 km setiap hari. Wah, Jadi itu membuat spesifikasi tertentu yang membuat rasanya badan kurang segar kalau saya tidak berkeringat. Itu yang ya tentu dibarengi dengan yang makanannya sesuai kebutuhan kita. Nah,
sesuai standar gizi kita, sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita butuh banyak vitamin, kita minum vitamin, kita butuh makanan-makanan yang mengandung gula yang cukup tapi jangan berlebihan. Kita butuh makanan yang mengandung protein yang juga berlebihan, demikian juga yang mengandung lemak boleh tapi jangan berlebihan. Jadi makanannya kita atur, dan tentu saya selalu minum minuman-minuman yang high fiber atau ya makanan-makanan yang penuh serat. Karena hasil penelitian membuktikan makanan yang berserat, khususnya buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan berupa daun-daunan, itu bisa mengurangi risiko berbagai penyakit degeneratif. Kita ini yang sudah di atas 50 tahun tentu punya risiko-risiko berbagai penyakit, dan selama kita mencoba makanannya bagus, pola hidupnya bagus, kemudian psikologi kita harmoni dengan fisik kita, saya yakin hidup ini menjadi hidup yang nyaman, yang nikmat, yang bahagia. Intinya bahagia ya. Iya. Di keseimbangan fisik dan mental. Pak, tiap hari olahraga, exercise. Ini teman-teman yang masih muda nih harusnya jadi kunci nih ya. Jangan tunggu sakit dulu baru olahraga. Harus antisipasi olahraga sebelum datang sakit ya. Nah, kalau untuk Iwi sendiri ada kebiasaan sehat yang sedang diterapkan Bu? Sebenarnya nggak jauh dari Bapak ya. Mungkin olahraga juga itu salah satu kunci. Kalau saya juga olahraga, kalau beda dengan Bapak. Kalau Bapak mungkin olahraganya lari keluar, jalan. Kalau saya lebih membiasakan diri untuk olahraga di dalam kayak treadmill. Biasanya paling tidak 30 menit sehari atau itu minimal. 30 menit sehari saya lari, treadmill ya sama sekitar 5 kilo. Cuman ya saya di dalam, lebih indoor. Nah, selain itu menjaga makanan sama intinya, karena ya kita harus balance ya antara kegiatan dan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi mengurangi gula, terus banyak makanan berserat, ya banyak minum air putih, terutama Indonesia ini panas ya. Jadi kalau kita gampang keringetan, jadi jangan sampai dehidrasi, jangan sampai walaupun musim hujan juga tetap panas kan. Jadi air itu sangat penting. Terus minuman manis juga dikuranginya. Intinya ya gitu. Dan tentu saja rohani ya seperti yang Bapak bilang, sama ya kita harus lebih nerimo istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita boleh ambisius, tapi jangan membuat penyakit hati. Jadi kita ya intinya ambisius tapi masih dalam batas waktu kita, maksudnya masih dalam batas-batas kita sebagai manusia. Kita berusaha kerja keras, berusaha berbuat yang terbaik, tapi ya setiap manusia itu beda kapasitasnya. Jadi kalau kita sudah merasa kita berbuat yang terbaik, gitu yang diberikan Allah ya, dijalani saja dari terima gitu. Ya, luar biasa. Ya baik Pak, tadi kan sempat disinggung Mbak Lira work-life balance Pak. Kalau Bapak melihat korelasi antara kesehatan fisik dan mental sama kinerja itu seperti apa Pak? Oh, sangat besar. Kalau kita melihat orang-orang yang bekerja sesuai harmonisasi dengan jiwanya, itu akan membuahkan kreativitas, membuahkan produk-produk inovasi. Betul. Contoh yang paling ringan ya, jika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan penuh rasa gembira, pasti kita tidak rasa kok jam kerja ini sudah selesai ya, karena kita bahagia. Iya, betul. Iya kan? Dan itu akan membuahkan inisiatif untuk berbuat yang lebih dan lebih. Kalau dalam konteks saya misalnya, saya kan hobi saya itu menulis. Ya. Hobi saya itu menulis, hobi saya itu berdiskusi, hobi saya itu pidato. Nah, tentu pada saat saya mengerjakan pekerjaan saya misalnya, ada ratusan bahkan bisa saja ribuan tiap hari surat-surat yang perlu saya disposisi.
Selain itu ada ratusan yang perlu saya tanda tangani. Bukan dilihat dari segi disposisi dan tanda tangan. Di situ kan ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya Kepala Badan POM pada saat menandatangani sesuatu keputusan atau peraturan itu dampaknya pada seluruh pegawai dan seluruh masyarakat Indonesia. Di situ kan ada stresnya, ada tekanannya. Apa yang kita lakukan ini bukan untuk kepentingan 1-2 orang, tapi kepentingan orang banyak. Dan tidak mungkin mengakomodir seluruh kepentingan itu. Pasti terjadi bentrok, kontra satu dengan yang lain. Dan oleh karena itu, bayangin pada saat posisi seperti itu, kita tidak berada pada keseimbangan mental. Bisa jadi keputusan yang kita ambil berbahaya. Bukan hanya berbahaya pada diri sendiri, berbahaya bagi orang banyak. Itu pentingnya kenapa keseimbangan itu perlu dilakukan. Yang kedua, karena saya punya hobi menulis, di sela-sela keterbatasan itu, hampir setiap bulan itu saya melahirkan 1 buku. Itu kan tidak gampang menulis buku. Iya betul. Karena itu harus ide original, kemudian kita mengakomodir berbagai macam. Penulisan buku itu kan adalah output dari sintesa berpikir. Sintesa berpikir begini, artinya jika kita melihat sesuatu perbuatan dan atau sesuatu fenomena, fenomena itu kan akan memiliki dampak. Dan dampak itu menghasilkan sebuah sintesa berpikir. Sintesa berpikir itulah yang kita sebut dengan ide. Dan ide yang kita buat itu harus mempunyai runutan peristiwa, runutan ide. Hingga akhirnya kita bisa membuat suatu kesimpulan. Sehingga orang yang membaca buku itu mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Dan dari data, semuanya itu membutuhkan data. Artinya kita juga harus banyak membaca. Membaca itu ada 2. Bisa membaca tulisan, tapi bisa membaca fenomena. Dan itulah menghasilkan berbagai karya ya. Itu misalnya contoh karya saya sebagai seorang peneliti sudah ada 121 karya yang saya tulis di jurnal-jurnal terindeks. Scopus Pak, kalau nggak salah. Ya, Scopus. Ya kan, itu contohnya. Jadi itu contoh-contoh semuanya menunjukkan bahwa kalau buku kan diidentifikasi itu berdasarkan kalau kita auto publish itu mungkin reviewnya nggak ada. Tapi kalau kita publish buku itu di sebuah publisher, misalnya di Gramedia, di Amazon atau di Scientific, itu kan ada reviewnya. Kalau tidak menguntungkan publikasi dan tidak ada, nggak mau dia publish. Iya kan? Benar tanya nggak apa untungnya ngeluarin biaya kan? Nah tentu itu yang kita lakukan. Dan saya melihat contohnya kemarin 7 bulan kepemimpinan saya publish, luncurkan 7 buku. Kemarin kita luncurkan 2 buku, 2 bulan terakhir. Jadi itu faktanya hampir tiap bulan. Nah tentu ini saya tidak bisa publish sendiri karena keterbatasan saya waktu. Butuh bantuan beberapa tim untuk mensintesa cara berpikir saya. Tapi artinya karena itu hobi. Kalau misalnya saya hanya sekedar karena keterpaksaan, itu tidak akan jadi buku itu. Betul. Iya kan? Iya. Nah sama juga saya kalau pidato, itu tuh saya suka cuma dikasih poin-poin. Saya kembangkan sendiri. Kenapa? Karena audiens saya, pendengar pasti akan tidur atau ngantuk kalau hanya saya membaca. Mereka kan saya bisa baca sendiri. Tapi kalau mengalir itu cerita, orang berupaya mendapatkan apa sih yang mau dikatakan. Itu mengalir. Nah, itu punya keterampilan sendiri. Dan memang sejak kecil, sejak SD saya sudah jadi juara pidato. Jadi hobi, itu hobi, jadi bagian dari talent saya kan. Itu beberapa contoh. Di samping saya tuh paling suka melakukan sidak. Inspeksi komentar. Implisit. Karena saya berpikir pemimpin yang baik bukan hanya duduk di belakang meja. Dia harus lihat kondisi nyata, termasuk salah satu alasan saya kenapa saya ke daerah termasuk ke Banjarbaru ini. Ini pertama kali sejak saya jadi Kepala Badan POM ke
baru. Nah, ke Balai Besar POM Banjarbaru baru pertama kali dong. Karena dulu kita ke sini enggak ke kantor. Di Banjarmasin tuh saya enggak kunjungi, enggak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Jadi luar biasa kita nikmati perjalanan itu. Ya, siap. Orang tadi sudah terbukti paginya olahraga, mungkin malamnya Bapak sambil nyambi menulis, membaca, mereview. Ya, itu Luar biasa. Itu kalau sudah hobi, bahagia, nah terciptalah. Nah, itu kuncinya. Iya, ya. Hobi dan bahagia. Ya tentu audiens yang lain punya hobi masing-masing, silakan dilaksanakan sesuai dengan. yang penting bahagia. Ya. Oke, kalau dari Ibu, kita tadi sudah menyambang work-life balance ini dengan keluarga, Bu. Kalau untuk peran Ibu di dalam keluarga itu dalam mengedukasi konsumsi obat dan makanan aman seperti apa, Bu? Sebenarnya sih, kalau karena setiap ibu itu ingin memberikan anaknya yang terbaik ya. Benar. Jadi kalau saya pribadi karena saya dokter mungkin untuk makanan dan yang lain-lain saya lebih saklek mungkin. Tapi di lain sisi saya juga ingin anak saya nggak membatasi makanan mereka kecuali kalau ada alergi pastinya. Jadi kalau misal ya itu membaca label mungkin ya salah satunya. Anak saya itu kebetulan suka chips, suka ini kerupuk kan. Iya, suka keripik-keripik kayak gitu. Kadang-kadang saya ajak anak saya untuk membaca label. Jadi saya bilang ini kalorinya segini, ini kalorinya segini. Kamu bisa, ini sama banyaknya, tapi ini kalorinya lebih sedikit. Jadi lemak di tubuh kamu akan jadi lebih sedikit. Ya kita ajarkan gitu dari kecil mereka untuk memilih yang seperti itu. Tapi kalau untuk makanan yang lain, gula juga kita berusaha untuk mengurangi. Cuman ini sekarang anak saya tuh terus terang lagi senang makanan seperti keju dan susu kayak gitu, kadang-kadang suka berlebihan. Cuman ya kita substitusi. Jadi kalau dia udah mengkonsumsi keju, saya kurangi susu. Jadi ya berusaha kita seimbangkan. Jadi kayak kalau misalnya kamu udah banyak hari ini minggu susu, jadi nggak usah keju dulu. Atau kalau misalnya hari ini sudah banyak gula, malamnya makan yang lain dulu gitu. Jadi jangan semua yang berlebihan itu nggak bagus sih. Ya begitu. Berarti Sobat Bepom, ternyata peran ibu itu sangat penting ya dalam menjaga pola makanan. Karena kalau kadang kalau anak-anaknya tidak ada informasi itu dikasih itu kadang ya udah apa yang terlihat, apalagi itu anak-anak sekolah ya Bu. Jadi kalau apa yang ada mereka lihat beli, apalagi yang sedang tren, wah dan keren. Makanya itu peran ibu itu sangat penting ya Sobat Bepom. Nah, ada fenomena juga nih Pak terkait pengetahuan masyarakat untuk memilih, bagaimana sih memilih produk yang baik dan aman, tentunya bermutu untuk dikonsumsi. Nah, dari Bapak sendiri sebagai Kabadat, apakah ada trik dan tips yang jitu nih untuk masyarakat untuk memilih produk yang aman dan bermutu? Ya, ini pertanyaan yang bagus nih. Langsung ke Kepala Badan POM nih. Iya Pak, supaya Sobat Bepom percaya nih. Ya, kita kan begini, Badan POM itu punya karakter lebih simpel. Simpelnya gini, pastikan kata BPOM, dan yang kedua juga pastikan cek klik. Cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek masa kadaluarsanya. Nah, sekarang kenapa kita penting yang berhubungan dengan makanan itu kita perlu mengecek klik. Karena kita tahu kualitas makanan, minuman, termasuk obat-obatan dan semua yang masuk ke tubuh kita itu sangat sensitif terhadap tubuh kita. Contoh yang paling konkret yang berhubungan dengan BGL. Gula, garam, dan lemak. BGL. Kalau kita melihat secara nasional, tingkat kematian yang disebabkan oleh GGL ini, yang penyakit-penyakit non-infeksi, penyakit degeneratif, itu 73% dari seluruh kematian yang ada. Sekali ya. Tinggi, Besar sekali, 70%, 73%. Sementara kalau kita lihat data WHO, itu
itu rata-rata di seluruh dunia cuma 71. Ini besar sekali ya Pak di Ini besar Indonesia. sekali. Berarti kita kan itu rata-ratanya. Jadi boleh jadi mungkin Lebih tinggi. ada yang lebih tinggi dari itu. Nah sekarang tentu cara memilih makanan, saya kira 3 hal itu di kemasannya perlu dilihat. Ya, walaupun pemerintah di bawah kepemimpinan saya dalam hal ini dalam Badan POM akan mengatur itu dalam bentuk peraturan label yang kita disebut Nutri Level. Tentu yang paling penting kan bagaimana masyarakat ini cerdas dalam memilih makanan. Oleh karena itu ada kebijakan dari Badan POM untuk sekarang sebelum peraturan ini berlaku, kita minta kepada dunia industri untuk memberikan alternatif semacam gradual ya atau bertahap untuk mereka dia masuk nanti kepada Nutri Leveling, yaitu tanda cara makanan yang sehat. Jadi ada tanda makanan sehat, cek gitu. Ada berapa makanan yang sudah beredar ada label makanan sehat. Nah itu bagian bagaimana masyarakat kita belajar. Jadi label itu penting sekali. Yang kedua, kalau itu lihat nilai gizinya dilihat, khususnya nilai gizi yang berhubungan dengan 3 itu, minyak, garam, dan lemak atau GGL. Nah, at least kalau masyarakat itu cerdas dan paham, dia itu bukan label itu bukan hanya hiasan, tapi itu guidance atau bahasa ininya petunjuk bagi para konsumen menjadi cerdas untuk memilih. Oh ini gula garamnya tinggi, lemaknya tinggi. Ukur dengan diri sendiri. Misalnya saya sudah kelebihan lemak, atau kelebihan kolesterol, atau kelebihan gula. Atur dong. Nah, kan ada nilainya nanti setiap hari maksimal berapa. Jadi saya kira itu yang saya sebagai Kepala Badan POM ingin menganjurkan. Kembali, pastikan kata BPOM. Pastikan kata BPOM artinya pastikan semuanya sudah mendapat nomor izin edar dari kami. Dan labelnya sudah ada stempel Badan POM. Ya kan? Itu sih. Dan apa yang penting diklik. Kemasannya, labelnya, izin edarnya, dan tanggal kadaluarsanya. Sebab kalau sudah kadaluarsa juga kan semuanya berubah struktur itu. Nah, ya. Selain rasa juga betulnya sudah menurun ya Pak. Ya, betul Sobat BPOM. Jadi tekankan lagi nih, jangan lupa cek klik dan pastikan itu kata BPOM. Pak, ini kan sekarang kita berada di era digital, Pak. Bapak melihat bagaimana BPOM saat ini mengantisipasi atau menghadapi hoax di bidang tren kesehatan yang ternyata tidak sesuai fakta dan sains, tapi viral, Pak, di media sosial. Seperti apa? Ya, ini tantangan tersendiri saya kira yang berhubungan dengan dunia digital. Ya, Badan POM memang sudah dilengkapi juga oleh direktorat yang menangani ini. Di Kedeputian Penindakan ada namanya Deput Cyber atau Direktorat Cyber, ada Direktorat Intelijen, ada Direktorat Cegah Tangkal, bahkan ada Direktorat Penyidikan. Penyidikan ini kan yang akan mempersiapkan untuk pro justisia biasa sih. Nah, kita kenyataannya betul 3 tahun terakhir kita temukan ada 1,35 juta tautan. Jadi banyak sekali yang kita minta take down. Dan pada umumnya itu selain overclaim juga informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kenapa kita minta di take down? Karena itu berbahaya. Oleh karena itu ada 2 jalan dalam berhubungan dengan sistem digital ini. Karena sekarang kan hidup begitu mudah. Kenapa? Karena semuanya bisa didapatkan hanya dengan kita menggunakan handphone kita. Mesan Gojek, mesan makanan, mesan ini, mesan belanja semuanya termasuk belanja. Nah, sehingga kejahatan di tingkat online juga tinggi karena peluangnya. Yang kedua, yang online ini dia lintas batas. Boleh saja dia promosikan yang ada di Jepang atau di China atau di India, tapi jualannya di Indonesia. Kan begitu. Nah, orang bisa ini. Nah, oleh karena itu
kenapa kita bisa minta untuk di take down kalau sudah melewati batas-batas yang seharusnya. Nah, ya. Dalam konteks itulah maka Kedeputian 4, khususnya Direktorat Cyber dan Direktorat Intelijen berupaya untuk melakukan pencegahan supaya rakyat kita tidak tertipu. Nah, tipsnya at least ada 3 menurut saya untuk mengantisipasi. Pertama, kita tidak mungkin melawan kemajuan teknologi. Tidak mungkin. Nah, kenapa? Karena itu kan mempermudah. Karena itu yang menyebabkan ada kebutuhan, ada yang butuhkan, maka ada supply. Ada yang membuat. Karena di situ ada keuntungan, di situ ada gula, pasti ada semut. Nah, caranya kita pemerintah bagaimana teman-teman atau masyarakat ini jangan tercederai atau dirugikan. Caranya yang pertama, masyarakat kita selain dari pemerintah kita berupaya men-take down, memberikan sanksi, dan sebagainya, itu tugas dari kami. Tapi tugas dari masyarakat apa? Cerdas dalam melihat tautan yang benar. Oleh karena itu, Badan POM mengeluarkan peraturan khusus tentang partisipasi pengawasan obat dan makanan. Kita sudah keluarkan peraturannya itu. Partisipasi itu bisa dilakukan dengan ada guidance tertentu di mana masyarakat luas bisa melakukan evaluasi, mereview, melaporkan ke kami sampai pada tingkat penindakan kita bisa lakukan. Nah, caranya yang pertama, masyarakat kita harapkan pastikan semua produk, baik yang online maupun mail. Ini pastikan harus ada checklist tadi, harus ada kemasannya, labelnya, izin edarnya dari Badan POM. Itu pasti harus ada dulu. Ya kan? Kalau itu tidak ada, berarti barang yang tidak jelas. Itu yang pertama, mudah sekali. Yang kedua, kalau dia mempromosikan berlebihan, itu disebut overclaim. Kalau yang berlebihan pasti di situ ada sesuatu yang tidak benar. Jadi masyarakat harus jangan langsung percaya. Iya. Jangan langsung percaya. Nah, itu bisa dilihat dari labelnya. Misalnya dia overclaim, itu karena misalnya kandungan BCA, BC, atau misalnya kosmetik. Ini bisa melakukan pemutih dan sebagainya. Kalau di labelnya tidak ada kandungannya, itu berarti kan itu cuma klaim aja, tanpa jelas. Kita juga akan mengatur nanti kosmetik yang melakukan klaim untuk A, B, C, D, minimal ada uji klinisnya. Nah, terus yang berikutnya, apalagi yang perlu dilakukan masyarakat jika terjadi dia tidak ada nomor izin edarnya, berarti ilegal, terus klaimnya berlebihan, bahkan tidak senonoh, bantu kami, laporkan ke kami lewat Badan POM. Kalau BPOM kan ada, Instagram kami ada, dan sebagainya. Laporan-laporan itu kita janji kita akan tidak lanjuti. Itu sih cara-cara yang tepat saya kira. Dengan kalau itu sudah dilakukan, saya kira insya Allah masyarakat akan terlindungi dari makanan, minuman, obat-obatan, suplemen, dan berbagai macam yang dikonsumsi yang tidak sesuai dengan kesehatan. Wah, ini pembahasannya sebenarnya ilmu banget ya. Tapi saya kaget ya Pak. Karena keterbatasan waktu, kesibukan Bapak juga, tapi diminta jangan lama-lama ya. Itu Sobat BPOM, karena keterbatasan waktu tadi, kita sudah di penghujung podcast hari ini. Tapi Pak, sebelum kita menutup, izinnya ya Pak, ada nggak Pak kesan Bapak kepada generasi muda khususnya untuk yang akan merubah pola hidup sehat? Intinya begini, dari teman-teman generasi muda, generasi Z, apalagi generasi Alpha ya, tantangan adik-adik semuanya ke depan akan semakin berat. Betul. Tetapi saya yakin dengan harmoni kehidupan, psikologi, jiwa, dan fisik yang baik, semua tantangan itu bisa dihadapi dengan baik, dan saya yakin hidupnya akan bahagia. Luar biasa. Itu dia teman-teman Sobat BPOM, generasi muda khususnya kita harus bahagia. Pertama bahagia dulu semuanya akan berjalan dengan baik.
Oke, sip. Kalau dari Ibu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada ibu-ibu di rumah tangga agar bisa menjadi agen perubahan yang baik terkait pola hidup sehat? Kalau dengan ibu rumah tangga ya, maksudnya gimana ya? Ibu itu kan seperti filter ya. Jadi semuanya baik dari anak maupun dari suami. Jadi filter juga, agen juga. Jadi ya intinya menyeimbangkan antara suami dan anak-anak. Jadi kalau anak-anak mungkin karena belum bisa memutuskan semuanya untuk diri sendiri, ibu-ibu harus membantu ya. Maksudnya termasuk dari makanan, dari teknologi, dan termasuk dari sosialisasi. Kalau dengan bapak, kalau dengan suami mungkin menyeimbangkan peran suami di dalam baik di dalam membesarkan anak maupun peran suami di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ya ibu bertindak sebagai balance keluarga. Jadi ya harus bisa ibu semua, insya Allah sih bisa. Ya, harus seimbang ya. Menyeimbang. Bentar menyeimbangkan ya. Bukan dasar par. Ini tugas yang tidak mudah ya, si Nona. Oke. Di episode kali ini tuh pembahasannya sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Karena tadi narasumbernya juga sangat luar biasa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan beserta Ibu. Terima kasih juga Bapak dan Ibu atas waktunya sudah berbagi dengan kita. Ya, betul sekali ya Sobat Bepom ya. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup, kurang afdol lagi nih Mbak Lira. Kalau tidak ada pantunnya, Mbak Lira punya pantun nggak? Ada izin Bapak dan Ibu. Karena tadi sudah dibuka pantun dengan bantu tekstil. Membacakan pantun berikutnya. Diminta ini ya, dibantu cakepnya. Siap. Banjarmasin, kota seribu sungai. Cakep. Terkenal dengan ikan papuyu. Cakep. Setelah berakhir podcast spesial ini, semoga Bapak beserta Ibu sehat selalu. Terima kasih. Kalau boleh satu pantun lagi ya Pak. Ya boleh boleh. Buah kasturi matam pohon. Cakep. Pohonnya berjajal di kebun datuk. Cakep. Terima kasih sudah menonton. Ingat, selalu memilih obat dan makanan yang sehat dan bermutu. Ya. Lalu kita akhiri podcast Pak, izin. Bolehkah Pak kami minta tanda tangan Bapak secara langsung? Boleh. Sekten Bapak pena. Tanda tangan ya. Sobat Bepom, mari kita galakkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bermutu. Dan jangan lupa untuk selalu cek Cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa sebelum mengkonsumsi obat dan makanan. Sobat Bepom, untuk informasi obat dan makanan aman, bukan kata pastikan kata Bepom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.